Salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam liputan khusus. Kali ini kita akan ngobrol tentang pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Tapi sebelumnya tim Investigasi Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga amal kita diterima dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kali ini narasumber kami, beliau adalah mantan ketua Kadin Sumatera Barat, mantan ketua beberapa organisasi yang ada di Sumatera Barat, dan maupun salah satu tokoh yang selalu memberikan kontribusinya bagi keberadaan Sumatera Barat. Dan nama beliau juga sangat familiar di kalangan para pengusaha-pengusaha yang baik ada di Sumatera Barat maupun tingkat nasional. Kali ini kami ingin mengulas dan membahas dengan beliau tentang objek pariwisata dan bagaimana sih pariwisata di era tahun 80-an, 90-an dan saat ini. Yang konon kabarnya destinasi wisata kita, pariwisata kita semakin hari semakin menurun. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan ini. Beliau adalah Bapak Asnawi Bahar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih telah menerima kunjungan Investigasi Channel TV di kediaman Bapak. Pak, kita ingin ngobrol kita ngobrol santai. Pak, kita ingin flashback sejenak, Pak, ya. Kita bicara pariwisata. Sumatera Barat salah satu provinsi yang dikenal dengan destinasi wisata di nasional nih, Pak. Pak, melihat perkembangan lah dunia wisata yang ada di Sumatera Barat, menurut pandangan sosok Asnawi Bahar itu gimana kondisi saat ini? Kalau bicara ke belakang ya, saya mencatat beberapa sejarah ya, bahwa 10 tahun yang lalu Sumatera Barat ini adalah salah satu dari 10 destinasi wisata utama di Indonesia. Iya, ya, sama dengan daerah-daerah lain yang hari ini maju pariwisatanya. Tapi 5 tahun terakhir itu sudah tidak lagi, ya, dan itu memang terjadi degradasi dan tentu berimbas kepada penurunan kunjungan wisatawan. Ya. Namun demikian, bahwa Sumatera Barat ini sebenarnya menjadi juga salah satu andalan untuk wisatawan domestik. Ya. Nah, namun terjadi penurunan tajam itu sebenarnya memang daerah lain maju gitu. Nah, itu persoalannya, daerah lain maju, sementara kita tetap dalam posisi yang stagnan, lambat itu. Lambat gitu lah ya. Nah, jadi akibatnya ya daerah lain maju dan kita tetap tertatih-tatih sehingga terjadi penurunan di angka kunjungan wisatawan. Nah, kita sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Kita kan daerah yang lengkap ya, semuanya ada kita. Kuliner kita luar biasa. Rendang sudah makanan terenak di dunia dan sekarang lagi ribut nih tentang rendang. Namun bahwa salah satu penyebab lambat majunya adalah bahwa destinasi kita tidak berkembang. Objek-objek kita tidak berkembang. Sehingga tentu daya tariknya menjadi berkurang. Seharusnya kita bersama-sama, pemerintah, masyarakat, para stakeholder itu secara bersama-sama mengembangkan kepariwisataan ini, destinasi ini secara bersama-sama. Tentu leadernya adalah pemerintah. Karena bagaimanapun juga sumber daya itu, perencanaan itu kan ada di pemerintah. Nah, sekarang objek-objek kita kalau 10 tahun yang lalu kan Mande belum ada ya. Betul. Yang ada kan baru palingan juga Pantai Air Manis, Bungus, Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Batu Sangkar ya kan, Danau Kembar, dan itu pun juga objek-objek itu ya alami gitu. Belum ada sentuhan-sentuhan tangan manusia atau teknologi yang berkembang di situ. Jadi akibatnya yang terjadi adalah bahwa orang datang sekali cukup gitu. Karena tidak ada peningkatan daya tariknya gitu, sehingga akhirnya sekali datang ya udah gitu. Beda dengan orang lain yang misalnya daerah-daerah lain yang punya objek yang mungkin sama ya,
Tapi ada peningkatan terus, ketika datang lagi ada sesuatu yang baru. Sehingga akhirnya mereka mau datang lagi. Nah, jadi kita itu yang tidak terjadi akibatnya. Saya tahun 2001 sampai 2010 itu Ketua Asita Sumbar. Dan juga saya waktu itu 2005 sampai 2015 Ketua Kadin Sumbar. Melihat indikasi ini gitu. Artinya bahwa perkembangan destinasi atau objek-objek kita itu sangat pelan. Dimulai dari Bungus misalnya, orang masih gelar tikar, nyewakan tikar. Dulu di zaman yang lama, lebih lama lagi itu Taman Nirwana ke situ, ya kan? Nah sekarang lihat Taman Nirwana berkembang. Nah, ya, sekarang ada Mandeh ya. Mandeh, Bukit Tinggi berkembang, lalu ada Kelot 9 berkembang, lalu juga danau di atas, danau di bawah, lalu sekarang ada Cinaki, lalu ada beberapa objek-objek lah. Begitu juga Batu Sangkar lah. Tetapi yang paling penting bagi wisatawan itu adalah tingkat kepuasan. Yang mereka datang itu bisa memuaskan secara nurani mereka, fisikal mereka. Ketika mereka berwisata itu ada yang mereka dapatkan secara memenuhi kehendak hati. Nah, kalau Sumbar itu kan tidak mungkin mengedepankan kota besar, karena kita kan masih dalam tahap pembangunan. Nah, kita tidak mungkin mengedepankan kepada turis kita, misal mall yang besar, ya kan, objek-objek. Tetapi kita memang alam. Nah, di alam itulah terjadi sebuah sentuhan antara masyarakat desa dengan wisatawan. Nah, ini yang perlu disiapkan, karena wisatawan yang datang dengan budaya yang berbeda, masyarakat yang budaya yang berbeda, ini yang perlu dibenahi. Sehingga akhirnya sentuhan-sentuhan yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat itu perlu dibenahi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata di daerah kita. Karena bagaimanapun juga ketika wisatawan datang ke tempat kita, maka mereka mencari sesuatu yang lain dari yang lain. Yang unik, makanan yang lebih enak, tentu juga bersih, higienis dan lain sebagainya. Tetapi wisatawan itu dia ingin mendapatkan sesuatu di objek itu yang di daerahnya tidak ada. Nah, kalau wisatawan asing, tidak usahlah kita suguhkan mall yang besar-besar, enggak, karena di daerahnya sudah ada, di tempat dia sudah ada. Yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana budaya kita bisa diakumulasi menjadi sebuah atraksi. Lalu bagaimana objek-objek kita yang indah itu diakumulasi menjadi sebuah daya tarik wisata alam misalnya, yang mampu memberikan kontribusi untuk kepuasan wisatawan kita. Nah, sekarang muncul yang baru-baru, misalnya sekarang Bukit Tinggi cukup baik lah ya, berkembang ya. Padang juga mulai berbenah dengan Pantai Padang, dan ada pulau-pulau di sekitar, dan ada kawasan Mandeh. Namun saya juga ingin katakan, kalau kita sudah melompat ke depan ke kawasan Mandeh, Mandeh belum memberikan kontribusi yang besar untuk Sumatera Barat. Painan. Nah, bagi Sumatera Barat sudah, karena orang kan sudah datang ke Mandeh, tapi nginapkan di Padang. Nah, secara umum sebenarnya Mandeh sudah menjadi daya tarik, tapi daerah Mandeh pesisir selatan sudah mendapatkan tapi belum signifikan. Nah, oleh sebab itu kita harus segera dengan bersama-sama, media juga perlu ya, agar mendorong promosi positif terhadap wisatawan agar mereka datang. Lalu yang kedua, kita juga harus menyadarkan masyarakat sekitar bahwa marilah kita sambut wisatawan dengan baik-baik agar mereka betah dan kembali. Nah, hari ini Sumatera Barat sudah cukup baik menurut saya, karena memang kita lebih fokus sekarang ke domestik. Kekuatan domestik kita itu besar ya. Kita mungkin sudah di angka 8 sampai 10 juta lah setahun. Nah, sebelumnya kita kan 6-7 juta wisatawan domestik ya. Kalau wisatawan asing itu kita dari dulu tidak bergeser dari angka 7.000-8.000. Ya, itu kebanyakan mereka berasal dari Malaysia, Australia ya, yang surfing, pokoknya daerah-daerah sekitar kita lah ya, yang kebanyakan itu Asia Tenggara, utamanya itu Malaysia, pasar utama kita Malaysia. Nah, pariwisata kita ini harus dikelola secara profesional saat ini. Kenapa? Karena pariwisata ini sudah tumbuh menjadi industri yang besar.
Nah, ketika dia sudah menjadi industri yang besar, maka pengelolaannya pun juga harus profesional. Orang-orangnya pun juga harus profesional. Tidak bisa lagi orang-orang yang tidak punya sentuhan pengalaman di pariwisata tiba-tiba mengelola pariwisata, maka ini akan menjadi sebuah kemunduran yang besar bagi kita. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa sumber daya manusia itu penting bagi pengembangan pariwisata. Lalu bagaimana sumber daya ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat, inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan regulasi dan aturan-aturan yang bisa mengikat. Maka ketika misalnya sekarang kita bicara tentang Batu Sangkar misalnya, kita lihat bahwa hari ini Batu Sangkar mulai bergerak dengan ada pembangunan hotel misalnya. Tapi tetap mereka itu persinggahan, bukan destinasi utama gitu. Ini yang perlu dibenahi oleh kawan-kawan. Jadi mereka bukan lagi tempat tujuan orang datang, tapi hanya persinggahan. Orang datang ke Bukit Tinggi, muter, pergi ke Batu Sangkar, lihat Pagaruyung, foto-foto, selfie, ya kan? Lalu pergi. Tidak menginap di situ. Tidak menginap di situ, Pak, ya. Nah, padahal di situ apa yang ada desa terindah dunia Pariangan, ada rumah adat Pagaruyung dan lain sebagainya, Batu Batikam dan lain sebagainya, bagus-bagus. Ini perlu dimaksimalkan, perlu dibuatkan rancangan-rancangan yang bagus agar tidak berubah posisi itu. Orang datang mau ke Padang, mau ke Batu Sangkar. Kalau sekarang tujuan destinasi utama itu Bukit Tinggi. Nah, si orang dari Bukit Tinggi baru ke Batu Sangkar. Ke Mentawai, Pak? Kalau Mentawai itu kan saat ini kan lebih menonjol surfingnya ya. Jadi Mentawai surfing karena kalau ke Mentawai itu kan kita bisa bicara tentang marine tour dan adventure tour ya. Kalau yang untuk leisure gitu ya, nah itu Mentawai perlu meningkatkan fasilitas-fasilitasnya ya. Karena bagaimanapun dia alamnya indah, tetapi harus didukung oleh faktor misalnya transportasi. Lain sebagainya. Nah, itu masyarakat domestik itu minat khusus jadinya. Dia surfing itu minat khusus, adventure itu minat khusus, dan wisatawannya biasanya agak berbeda segmentasinya. Gitu. Kita artinya kita wisatawan di objek wisata yang ada di Sumatera Barat ini sebenarnya kalau memang dikemas dan memang didesain secara profesional akan bisa kembali lagi di era seperti tahun 80-an dan 2000-an ya. Karena dulu kita pernah Sumatera Barat masuk 10 besar untuk top 10 destinasi utama, destinasi wisata di Indonesia nih. Apa langkah-langkah yang kira harus mengembalikan ini pasca sebelum pandemi ya, artinya kita tidak membahas masalah pandeminya, tapi 5 tahun sebelum pandemi pun merosot. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Ya, pertama yang tadi itu kalau di pariwisata itu kan poin utamanya ada 3A ya. Atraksi, ya, amenitas dan aksesibilitas. Ini perlu dimaksimalkan. Ya, kalau misalnya atraksi ini perlu memang menjadi perhatian kita bersama karena kita sering berpromosi ke luar negeri dengan tari piring. Misal ya kan sering kita lakukan. Tetapi ketika wisatawan datang ke Sumatera Barat, mereka mau nonton di mana tari piring? Nah, ini harus diatur sedemikian rupa, ada pertunjukan-pertunjukan yang bisa dilakukan di destinasi itu. Lalu yang kedua adalah misalnya sekarang amenitas. Kalau amenitas itu kan hotel sudah cukup bagus, fasilitas juga cukup bagus. Nah, ini tinggal mengikuti arah daripada atraksi itu. Maka salah satu upaya yang harus dilakukan bahwa pemerintah Sumatera Barat harus membuat destinasi manajemen objek namanya, DMO namanya. Itu harus ada manajemen di setiap objek itu diatur. Sebenarnya manajemen objek itu adalah sebuah kepanitiaan atau kepengurusan atau mungkin juga sebuah badan pengelola pariwisata itu sehingga objek-objek itu terkelola dengan baik. Sekarang ini di Sumatera Barat itu belum kelihatan. Sehingga misalnya Pantai Padang
Ini kan masih dikelola oleh Dinas Pariwisata. Ya. Seharusnya Dinas Pariwisata itu sementara menjadi DMO. Sehingga mereka lah yang mengelola itu, menjaga kebersihan dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah komitmen CEO yang paling penting saat ini. Komitmen CEO itu adalah kepala daerah. Sampai sejauh mana kepala daerah ini mempunyai sebuah apa namanya motivasi sebuah visi gitulah agar pariwisata ini berkembang. Nah, agar berkembang beliau harus memahami pariwisata itu poinnya apa. Sebuah industri besar harus dikelola oleh orang-orang yang tentu besar. Nah, tentu mereka memahami tentang organisasi ini. Maka ini perlu kita genjot ke depan. Berikutnya adalah aksesibilitas ya. Nah, berapa tahun yang lalu sebelum pandemik aksesibilitas kita sudah cukup besar ya. Pesawat sudah sekian puluh kali. Nah, sekarang kan udah agak berkurang karena pandemik. Ini harus segera digencarkan kembali. Lalu yang berikutnya juga akses dari regional. Ya, sehingga masyarakat dari daerah lain itu bisa dengan mudah masuk ke Sumatera Barat. Yang berikutnya tentu juga kita juga harus berbicara tentang penataan di objek-objek itu sehingga dia bersih, rapi dan mendatangkan PAD bagi pemerintah. Nah, jangan pemerintah menganggarkan besar-besar tapi pemerintah juga tidak dapat PAD. Nanti anggota dewannya malah protes, kita ini keluar uang terus sementara dapat kita bagaimana. Nah, Padang sudah menikmati itu. Kenaikan pendapatan daerahnya dari wisatawan itu cukup signifikan. Ya, oleh sebab itu ini seharusnya menjadi daya dorong bagi daerah lain untuk berkembang. Nah, sekarang semua sudah sepakatlah bahwa pariwisata adalah andalan kita. Ansihnya sekarang tentu harus meningkatkan kreativitas bagaimana destinasi-destinasi, objek-objek itu bisa dikembangkan. Nah, pengembangannya tentu kita juga harus memasukkan sen-sen bagaimana orang lain melakukan hal yang seperti itu. Kita harus banyak belajar dari pihak luar yang lebih maju dan tentu juga komitmen bersama. Itulah yang sampaikan tadi bahwa komitmen CEO itu sangat penting bagi kita bersama. Artinya gini, Oco, artinya kita kan memang di Sumatera Barat ini alam kita indah. Kita di Allah itu memberikan satu alam yang indah bagi masyarakat kita masyarakat Sumatera Barat nih ya. Kalau kita di Solo Selatan itu ada rumah gadang, ada rumah 1000 gadang, berbagai objek wisata. Artinya, bagai tatanan ini, wisata ini, karena kita dikenal Sumatera Barat itu memang wisatawan, pariwisata gitu ya. Untuk meningkatkan sektor pariwisata ini lah Pak Uco. Kira-kira apa sih trik-trik yang harus dilakukan seluruh stakeholder agar kembali pulih para wisatawan mau berkunjung lagi ke Sumatera Barat? Pertama, kemarin kan sudah dilantik ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah yang diketuai oleh Bu Riri. Nah, saya tentu menyarankan saja ya bahwa Badan Promosi Pariwisata ini harus segera berbenah ke dalam keluar. Berbenah ke dalam yang tadi sudah kita singgung, bagaimana pembenahan objek, bagaimana masyarakat aware terhadap pariwisata, bagaimana pemerintah mempunyai regulasi-regulasi yang mengikat terhadap objek-objek itu, bagaimana peningkatan atraksi-atraksi di objek-objek itu. Jangan 10 tahun yang lalu dia datang ke Bukit Tinggi, 10 tahun lagi datang lagi kemarin masih tetap sama. Nah, ini perlu dikembangkan. Jadi BPPD harus bergerak ke dalam mengembangkan objek-objek di dalam. Artinya sekarang andalan kita, misalnya Padang sekarang kan ikonnya Pantai Padang misalnya kan, semua orang pasti ke situ. Nah, apa yang harus dibuat di situ? Lalu Bukit Tinggi sekarang Jam Gadang sekarang alhamdulillah cukup baik lah. Sudah berkelas kalau menurut saya. Wali kotanya kemarin itu cukup bagus lah. Artinya sudah dapat beliau memberikan rasa puas bagi tamu-tamu lokal ya, regional maupun lokal. Kalau asing kan belum begitu banyak ya, karena kemarin kan pandemik, sehingga mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi daya tarik yang akan menjadi daya tarik khusus. Tetapi Bukit Tinggi menurut saya sudah perlu promosi yang lebih gencar karena sudah cukup bagus, namun belum bisa berhenti sampai di situ. Bukit Tinggi itu sudah terlalu sempit. Kemacetan kalau hari libur itu sudah sangat sulit. Oleh sebab itu, maka perluasan Bukit Tinggi itu
mutlak harus dilakukan oleh gubernur, wali kota, dan bupati Agam. Berundinglah agar Bukit Tinggi itu bisa diperluas, sama-sama berkorbanlah untuk pariwisata sehingga kota Bukit Tinggi itu tidak macet ketika libur, ya. Dan setelah itu di Bukit Tinggi perlu diperbanyak atraksi-atraksi. Tidak ada hiburan di situ yang tradisional atau apa malam hari. Oleh sebab itu kepada wali kota Bukit Tinggi diharapkan ada hiburan-hiburan, atraksi-atraksi yang bisa ditonton, dinikmati oleh wisatawan. Jangan wisatawan itu main-main di jam gadang, makan jagung bakar. Nah, ini keterkaitan dengan spending mereka. Benar. Ya, terkait dengan expenditure mereka, belanja mereka. Kalau mereka hanya duduk lalu makan jagung, makan kacang, belanja mereka sedikit. Sehingga wisatawan itu tentu kalau spendingnya kecil, tentu hasil dari pariwisata ini tidak maksimal. Pariwisata ini dikatakan berhasil apabila wisatawan belanja cukup besar, tinggal cukup lama, ya. Kalau length of stay namanya itu, dia tinggal cukup lama, mereka belanja di mana-mana, kalau pulang tuh kapan perlu habis uangnya, itulah pariwisata. Kalau dia datang lalu selfie-selfie pulang lagi naik mobil, itu kita dapat sampahnya itu. Nah, ini juga sekarang terjadi di Mande. Karena ada akses jalan yang bagus itu, mereka jalan sebentar, tiba-tiba sampai di sana, itu yang ada belum lengkap fasilitasnya, akhirnya mereka ya foto-foto dan lain sebagainya lalu pulang gitu. Nah, sekarang mulai ada restoran, dan kalau bisa memang Pemda harus lebih cepat mengembangkan atraksi-atraksi di situ. Atraksi-atraksi itu kan juga bisa menghasilkan pendapatan. Nah, pariwisata itu dikatakan berhasil apabila pendapatannya tinggi, masyarakat sejahtera. Oleh sebab itu dibelanjakan itu yang namanya spendingnya. Nah, kalau spendingnya kecil, itu nanti otomatis juga tidak signifikan pertumbuhan pariwisata ini. Nah, pariwisata itu dikatakan berhasil apabila masyarakatnya sejahtera, ya, pengusaha-pengusaha juga bisa menikmati, dan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan asli daerah gitu. Itu kira-kira itunya. Gitu. Ya, itu tadi cukup menarik yang Pak sampaikan oleh Pak Ujo nih. Artinya Pak Ujo, kalau kita wisatawan, dia kan minimal kan belum belanjakan uang. Ya, ya spendingnya besar. Spendingnya besar gitu ya. Kita tadi singgung masalah makanan. Kita di Sumatera Barat ini kan makanan kuliner kita dikenal sampai dunia gitu kan. Artinya bagaimana orang untuk bisa apa? Cuma Pak Ujo yang terkadang menjadi kendala, bagaimana sih mendesain. Artinya yang sampaikan tadi sama Pak Ujo itu tidak itu aja, harus punyalah terobosan terbaru. Jangan dibilang kita 10 tahun dulu ke situ, kembali lagi pun suasana seperti itu. Apa kira-kira tip untuk memberikan satu nuansa yang berbeda kepada wisatawan yang hadir ke Sumatera Barat, kira-kira Pak Ujo? Kita sudah punya kuliner yang bagus ya, rendang kita sudah terkenal ya. Dan hari ini juga sudah tumbuh, harapan kita itu sebenarnya sudah mulai mendekati itu, karena hampir di banyak tempat itu sudah muncul restoran-restoran yang secara signifikan sudah mampu menjawab tantangan selera wisatawan ya. Kita berharap bahwa akan muncul terus pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di bidang kuliner ini. Nah, sekarang menurut saya karena masih domestik ya, merek-merek asing ataupun dalam negeri kan sudah masuk ya. Ada beberapa merek yang ayam, pizza, apa segala itu sudah masuk, sudah cukup gitu ya. Namun tentu ini belum selesai, kita memerlukan juga tempat-tempat seperti yang dibuat yang lain-lain, misalnya food court diperbanyak, ya kan. Lalu yang berikutnya adalah harga tentu juga harus terjaga, jangan ada lagi istilah paku memaku, ya kan. Ini juga restoran-restoran harus menjaga itu. Ini yang harus dilakukan. Jadi yang paling pointing itu adalah bagaimana wisatawan itu betah dan merasa tidak ditipu oleh harga yang kita buat. Nah, kemarin kan ada istilah paku, nah sekarang mungkin sudah tidak ada. Kita harapkan semua restoran memasang tarif, sudah dikatakan pajak sekian dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah wisatawan itu dia mau kepastian. Mahal mereka bayar, tidak ada masalah. Ya kan, orang itu tinggal mengukur isi kantongnya. Mahal, murah, ini kantongnya kemana. Jadi mereka nggak masalah. Tapi harus jelas bahwa
ada kepastian tentang harga. Ketika mereka makan 10 bayarnya 20 atau 20 dan tiba-tiba 40 gitu ya. Ini kan nih. Nah, tapi ini sudah mulai disosialisasikan dan banyak restoran sekarang sudah sudah menggunakan itu. Tapi yang juga penting ya menurut saya adalah bagaimana keunggulan kita, restoran-restoran kita itu menjaga kebersihan dan lingkungannya. Itu penting karena kebersihan ini adalah faktor utama yang menyebabkan wisatawan itu di daerah kita itu menjadi senang gitu. Toilet tidak bisa lagi kotor ya. Minimal harus tidak bau ya. Dan sekarang itu sudah gencar, di beberapa objek sudah menjadi perhatian dan itu juga nampaknya kecil ya, tetapi itu berdampak. Lalu yang kedua mungkin ini agak sering dibahas ya tentang sampah ya. Di mana-mana sampah itu sekarang agak sulit diselesaikan masalahnya gitu. Khususnya di Padang ya. Ini perlu perhatian pemerintah agar kebersihan kota dijaga gitu ya. Saya ingin contohkan di zamannya Pak Sarul Wujud dulu ya. Beliau tuh jam 5 pagi sudah keliling loh. Sudah masuk pasar, keluar pasar gitu. Bagaimana kota ini bisa dijaga kebersihannya. Ya. Nah, kalau sekarang petugas kebersihannya itu jam 7 baru masuk, baru menyapa. Sementara misalnya ada kawan-kawan yang olahraga itu masyarakat sudah berwisata. Ini perlu dan tentu saja saya berharap seluruh kabupaten, wali kota, bupatinya ya untuk turun ke bawah melihat bagaimana kondisi kebersihan terutama di objek-objek itu. Lalu bagaimana juga di daerah-daerah lain. Nah, saya pikir kalau misalnya wali kota, bupati se-Sumatera Barat itu bergerak secara bersama-sama, ini kebersihan kita akan terjaga. Dan kita itu sebenarnya mempunyai nilai atau daya tarik yang tinggi ya. Pertama, makanan tadi sudah disebut, kita punya segalanya. Kalau alam apa yang kurang ya. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah keramah tamahan kita yang perlu ditingkatkan. Ya, artinya keramah tamahan kepada wisatawan. Nah, sentuhan dengan wisatawan itu tidak sama dengan sentuhan kita di rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah Sumatera Barat sekarang kalau dulu ada wisatawan asing kita udah lihat lama-lama ya kan aneh. Kalau sekarang sudah enggak. Nah, maka di masa kalau pemerintah menetapkan ini sekarang sudah tidak pandemik lagi dan menjadi endemik, maka kita harus bangkit segera. Bangkit bagaimana pemerintah daerah beserta stakeholder bahu-membahu membangkitkan wisata ini dengan cara bekerja bersama, berkolaborasi. Bagaimana satu kota dengan satu kota lain itu kebersihannya sama. Lalu tingkat makanannya itu standarnya sama. Jangan ada ketika di Padang masakannya begini sampai di sana ternyata harga berbeda dan lain sebagainya. Mungkin beda-beda sedikit tidak apa-apalah. Lalu yang berikutnya transportasi ya. Itu kalau di istilah pariwisata kan aksesibilitas ya. Nah, aksesibilitas kita secara umum di Sumatera Barat kan sudah baik ya. Namun tentu ketika liburan, macetnya Padang Bukit Tinggi itu, lalu juga misalnya pantai Air Manis itu macet. Nah, ini harus disiapkan oleh Pemda menjelang hari besar, hari libur itu, pemerintah dengan stakeholder sudah mempersiapkan segala kelengkapan kebutuhan, baik petugas sampah, baik petugas Satpol PP dan lain sebagainya, agar bisa lebih lancar. Padang Bukit Tinggi itu kalau sudah 6 jam itu ini akan menjadi musuh bagi wisatawan. Dan mereka bosan dan mereka tidak mau datang lagi gitu ya. Oleh sebab itu, tentu saya berharap ini menjadi perhatian kita bersama agar pertama kan Padang Bukit Tinggi itu ada satu jalan utama. Lalu ada yang arah ke Si Cincin itu Melalak ya, tapi belum tersosialisasi dengan baik. Nah, ini perlu dikembangkan agar masyarakat itu paham juga bahwa ada alternatif-alternatif lain. Lalu bottleneck-nya, misalnya Pasar Kota Baru, ya kan? Lalu penurunan masuk Padang Luar, itu pintu masuk Bukit Tinggi kan cuma satu itu gitu ya. Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian bersama. Saya sudah menyarankan berkali-kali, pertama perluasan,
kedua jalan bypass Bukit Tinggi harus dikerjakan, sehingga arus masuk dan keluar Bukit Tinggi itu menjadi lebih cepat, terhindar dari kemacetan. Jadi aksesnya itu yang perlu dibuat iya, akses yang untuk menuju ke titik pariwisata itu ya. Iya. Pak, kira-kira Pak, dengan saat ini kan kita sudah kembali normal ya, artinya pemerintah juga sudah membuka pintu, pemerintah pusat sudah memberikan pintu-pintu bagi objek-objek wisata untuk dikunjungi. Kira-kira Pak, ada rasa optimis dari Bapak sebagai pengamat pariwisata lah, mengembalikan kembali Sumatera Barat ini sebagai top untuk menjadi destinasi wisata nasional. Gimana pandangan Pak? Kalau saya melihat, saya optimis ya bahwa kita akan terus maju. Karena pandemik sudah insya Allah berlalu ya. Karena kita memang mempunyai daya tarik yang berbeda dengan daerah lain. Kita punya alam yang luar biasa ya, yang tidak terdapat di tempat lain. Kita semua paham lah tentang alam kita ya. Tetapi yang jelas bahwa Sumatera Barat ini punya daya tarik yang tidak dimiliki oleh lain. Tetapi bagaimana memaksimalkan daya tarik ini yang penting ya. Tapi saya optimis, apalagi sekarang Badan Promosi Pariwisata Daerah sudah ada, tapi masih ada yang belum dibuat oleh pemerintah provinsi, dan ini penting. Di Bali ada namanya Bali Tourism Board. Benar. Di Nusa Tenggara Barat ada nama ITDC. Itu Nusa Tenggara Barat Tourism Board. Sumatera Barat selain BPPD perlu mendirikan Sumatera Barat Tourism Board. Ya. Kalau Promotion Board itu beda. Apa itu, Pak? Kalau Promotion Board itu memang BPPD kerjanya promosi. Tapi kemarin disebut oleh Pak Gubernur bahwa itu pengambil kebijakan. Nah, saya belum sempat bicara tentang pengambil kebijakan itu seperti apa. Setahu saya Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang Pariwisata Nomor 9 2009 itu BPPD itu adalah Badan Promosi Pariwisata. Kalau dia menjadi badan pengambil kebijakan tidak tepat. Seharusnya adalah Sumatera Barat Tourism Board. Nah, jadi agak berbeda. Namun kita akan berbicara nanti dengan para kawan-kawan itu, sehingga ini juga harus jelas kemana arahnya gitu ya. Karena BPPD ini Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, kita juga tidak ingin juga memperkecil kewenangan dari badan itu, tetapi juga kita ingatkan bahwa namanya badan promosi, ya mempromosikan. Yang dipromosikan itu apa? Produk. Produk itu apa? Gabungan dari industri pariwisata ini. Itu poinnya. Jadi gabungan industri pariwisata ini kan terdiri dari beberapa komoditi. Ya, pariwisata ini ada objek, ada kuliner, ada hotel, ada guide, ada transportasi. Itu yang dijadikan sebuah sistem yang menjadi paket tour yang harus dipromosikan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, kalau Badan Promosi Daerah dikatakan pengambil kebijakan, saya pikir nanti akan bentrok dengan kabupaten kota. Karena mereka punya kebijakan-kebijakan juga. Tapi mengkoordinir kebijakan itu menjadi satu, lalu dipromosikan, itu bagus. Jadi kemarin ketika saya hadir di pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah ini, saya melihat Pak Gubernur berpidato mengatakan bahwa itu badan pengambil kebijakan. Ini menurut saya maknanya beda. Oleh sebab itu maka yang pas untuk pengambil kebijakan itu adalah Sumatera Barat Tourism Board. Ya, sehingga dia tidak Sumatera Barat Promotion Board. Nah, sekarang mungkin kawan-kawan tahu lah, Bali punya Bali Tourism Board, Mandalika Tourism Board, Lombok Tourism Board, itu semuanya punya. Jadi kita harus mengacu ke itu gitu ya. Nah, kalau tingkat lebih internasionalnya, kalau yang promosi ini kan ada misalnya Singapura Tourism Board, ya kan, Malaysia Tourism Board. Batam. Nah, Indonesia sampai sekarang belum punya nih. Indonesia belum punya Indonesia Tourism Board. Dan yang aneh, nah ini aneh nih. Dan ini harus dijawab oleh kawan-kawan nih. Mudah-mudahan di daerah ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Di pusat itu belum ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Induknya enggak ada. Jadi ini anak ini mau dalam tanda kutip ya. Ini mau ngadu mana, Pak ya? Bapaknya di mana nih? Ibunya di mana nih? Sementara itu undang-undang. Iya, benar-benar. Undang-undang itu telah menghasilkan dua organisasi, yaitu GIPI
dan Badan Promosi Pariwisata ini. Nah, di daerah BPPD ini ada semua. Di pusat sampai hari ini tidak ada BPP. Tidak ada. Nah, saya ingatkan Pak Menteri Pariwisata, ini harus dibuat. Kalau tidak, ini induknya kemana? Dari dulu ini terjadi. Tapi dulu sebenarnya, ini dulu ketika saya masih Ketua Asita Nasional, itu Badan Promosi Pariwisata ini sudah ada. Tetapi entah kenapa dia ada persoalan, ya kita tidak akan bahas persoalan itu, tetapi dibubarkan karena ada perbedaan kepentingan. Nah, disinilah fungsi pemerintah atau menteri untuk bagaimana ini bisa dipersatukan kembali. Karena di Kementerian Pariwisata ini agak nasional sedikit ya. Di Kementerian Pariwisata itu ada Deputi Bidang Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri. Nah, ada lagi Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Ini kan ada 3 apa nih? Nah, ini apa namanya? Kantongnya ada 3 nih, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan ini ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pertama dari anggarannya saja ini tentu akan ada persoalan. Nah, disinilah kejelian seorang menteri untuk mengakomodir ketiga kepentingan ini. Bagaimana supaya Badan Promosi Pariwisata itu bisa menjadi bapak daripada Badan Promosi Pariwisata di daerah-daerah. Nah, sekarang Badan Promosi daerahnya udah ada, dilantik, Pak Menterinya datang. Badan Promosi Pariwisata Indonesia-nya nggak ada gitu. Nah, ini perlu kita benahi untuk menyambut kebangkitan pariwisata Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara secara nasional, artinya pariwisatanya Indonesia itu sebenarnya memang dikenal kan objek pariwisatanya itu ya kan Bali, Lombok, beberapa di Indonesia ini memang dikenal dengan kaya dengan wisatawan. Artinya langkah-langkah pemerintah ini juga turut serta Pak ya dalam mempromosikan kembali destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, kita kembali lagi lah ke Sumatera Barat Pak. Dan sekarang closing statement lah. Apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan ke publik agar kiranya wisatawan mancanegara baik domestik maupun dari luar mampu kembali hadir ke ranah minat. Silakan Pak. Iya, pariwisata Sumatera Barat itu harus mendatangkan nilai lebih bagi wisatawan. Pariwisata itu dengan didukung oleh masyarakat bisa memberikan kepuasan ketika wisatawan datang ke Sumatera Barat. Ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, ke negara masing-masing, ada kesan positif terhadap Sumatera Barat. Nah, kesan positif itu hanya bisa kita penuhi apabila objek kita baik, atraksi kita baik, amenitas kita baik, dan tentu yang paling penting adalah aksesibilitas yang mudah dicapai. Nah, ini perlu sebuah sikap bersama oleh kita masyarakat Sumatera Barat bahwa pariwisata ini, Sumatera Barat ini akan cerah apabila semua pihak bersatu satu kata dan perbuatan. Itu poinnya. Jadi kira-kira Bapak selaku pengamat wisatawan pariwisata ini tetap optimis Pak ya, terhadap destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Saya jujur saja optimis ya bahwa daerah unggulan pariwisata kita itu memang sudah berbenah ya. Dan ada beberapa daerah yang sudah cukup bisa menyambut wisatawan itu dengan sebuah kondisi yang cukup memuaskan gitu. Sehingga akhirnya contoh Bukit Tinggi yang memang andalan kita ya, sudah bisa memberikan kepuasan bagi wisatawan, sehingga ini juga menjadi magnet penarik bagi daerah-daerah lain gitu. Jadi Pak Uco optimis ya? Saya optimis banget karena memang Sumatera Barat hanya punya itu gitu. Kalau ada kepala daerah yang mengabaikan pariwisataan ini, saya berpikir lagi lah untuk jadi karena itu yang bisa kita jual ya. Iya, cuman kita punya itu. Itu yang bisa kita jual keluar negeri. Keluar. Pak, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya. Oh, enggak, siap, saya siap. Kita cari diskusi-diskusi lain yang topik-topik lain. Misal khusus objek Bukit Tinggi, objek ini ya. Siap. Nanti kita spesifik lah ya. Kita ngulas Mande, kita ngulas Mentawai ataupun di Bukit Tinggi secara spesifik. Karena ini kita acaranya pun dibatasi oleh durasi waktu Pak ya. Jadi nanti tidak bosan kami undang kembali Bapak Asnawi Bahar ke Investigasi Channel TV. Terima kasih. Pemirsa Investigasi Channel TV, demikian obrolan kami dengan Bapak Asnawi Bahar, salah satu pengamat pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Beliau mengharapkan agar kembali destinasi wisata Sumatera Barat kembali pada era tahun 90-an dan
80-an yang begitu sangat, masuk 10 besar untuk tingkat nasional. Dan harapan kita semua setelah pandemi ini berakhir, kita harapkan pariwisata hidup kembali di Sumatera Barat dan mampu memberikan satu perkembangan ekonomi bagi masyarakat setempat. Baik,